Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Julianti Amalia dengan NIM 215144038 dari kelas 3B Keuangan Syariah. Dalam video ini, saya akan menampilkan video tutorial mengenai materi uji beda sampel berpasangan. Langkah pertama yaitu kita menjalankan aplikasi SPSS yang terdapat pada device kita. Kemudian kita menunggu tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita pilih New Dataset. Di dalam New Dataset terdapat dua, yaitu Data View dan Variable View. Data View kita isi menggunakan data. Di sini saya menggunakan data ekuitas mengenai Bank Mandiri dan Bank BRI yang telah saya siapkan pada Excel. Kemudian kita salin dan tempel data tersebut di Data View. Selanjutnya pada bagian variable view, pada bagian name kita ubah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kita ubah menjadi ekuitas mandiri, nomor 2 kita ubah menjadi ekuitas BRI. Kemudian desimal kita ubah menjadi angka 0, dan terakhir measure kita ubah dari unknown menjadi scale. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas, apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Yaitu dengan cara yang pertama kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, kemudian ke explore. Pada bagian explore kita pindahkan ekuitas mandiri dan ekuitas BRI kepada dependent list. Setelah selesai, kemudian kita klik plots, lalu kita centang normality plots. Selanjutnya kita klik continue dan klik OK, maka akan terjadi tampilan seperti ini. Karena test of normality signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat didefinisikan bahwa H0 diterima dan HA gagal diterima. Artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya, untuk menentukan apakah data tersebut identik atau tidak, kita melakukan cara berikut. Yang pertama, analyze. Yang kedua, compare means. Kemudian yang ketiga, paired sample t-test. Setelah paired sample t-test diklik, maka ekuitas mandiri kita pindahkan menjadi variabel 1 dan ekuitas BRI kita pindahkan menjadi variabel 2. Kemudian kita klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dapat kita ketahui terdapat angka 0,000 pada seek to tailed. Artinya angka tersebut di bawah 0,05, yang berarti data tersebut tidak identik dan H0 ditolak. Artinya rata-rata antara ekuitas Bank Mandiri dan ekuitas Bank BRI tersebut berbeda secara nyata. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video tutorial mengenai materi uji T berpasangan untuk data non-parametrik. Langkah pertama, kita buka dulu program SPSS yang terdapat pada device kita. Kemudian kita menunggu tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita pilih New Dataset. Setelah itu akan muncul dua tampilan, yaitu Data View dan Variable View. Yang pertama Data View. Data View ini saya mengambil data mengenai ekuitas Bank BTN dan ekuitas Bank Mandiri, yang datanya telah saya sediakan di Excel. Kemudian kita copy atau kita salin dan kita tempel data yang dari Excel tersebut ke dalam data view. Kemudian akan menjadi tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita klik variable view. Lalu pada bagian name kita ubah V1 menjadi ekuitas BTN, V2 menjadi ekuitas mandiri. Kemudian desimal kita ubah menjadi 0, begitu pula dengan desimal bagi Bank Mandiri. Dan terakhir untuk measure kita ubah keduanya menjadi scale. Lalu setelah data tersebut selesai, kita mencoba apakah data tersebut normal atau tidak, yaitu dengan cara yang pertama analyze, yang kedua descriptive statistik, yang ketiga explore. Kemudian kita masukkan ekuitas BTN dan ekuitas mandiri ke dalam dependent list. Kemudian jangan lupa kita klik plots
untuk kita mencentang normality plots. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Maka akan menjadi tampilan seperti ini. Dapat kita ketahui ya, bahwa ekuitas BTN ini signifikannya di bawah 0,05, yang berarti data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan ekuitas mandiri di atas signifikannya itu 0,05. Artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Walaupun terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal, maka kesimpulan untuk keseluruhan data tersebut bahwa tidak normal atau tidak terdistribusi secara normal. Artinya HO-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Kemudian, untuk kita mengetahui apakah data tersebut identik atau tidak, bagaimana caranya? Karena data tersebut tidak terdistribusi secara normal, maka untuk kita mengetahui apakah data tersebut identik atau tidak, yaitu dengan cara yang pertama, analyze, yang kedua, non-parametric test, yang ketiga, legacy dialog, dan yang keempat, to relate sample. Selanjutnya, ekuitas BTN akan dimasukkan kepada variabel 1 dan ekuitas mandiri akan dimasukkan kepada variabel 2. Dan jangan lupa kita klik Wilcoxon. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan dapat kita ketahui ya, bahwa kenaikan rata-rata untuk ekuitas tersebut adalah 8 dan penurunan rata-rata untuk ekuitas tersebut adalah 202. Lalu, untuk kita mengetahui apakah data tersebut identik atau tidak, kita lihat dari seek to tailed dengan nominal 0,000, yang berarti H0 ditolak dan HA itu diterima. Artinya, data tersebut itu tidak identik, yang berarti bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara ekuitas Bank BTN dengan ekuitas Bank Mandiri. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video tutorial mengenai Independent Sample T-Test atau uji T independen. Langkah pertama, seperti biasa, kita membuka dulu program SPSS yang terdapat pada device kita. Kemudian kita menunggu tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita klik New Dataset. Di dalam New Dataset terdapat dua bagian, yaitu Data View dan Variable View. Yang pertama Data View. Data View, saya mengambil data mengenai ekuitas BRI dan ekuitas Mandiri yang telah saya sediakan di dalam Excel. Kemudian saya salin dan tempel data tersebut ke dalam Data View. Di dalam variabel 1 ini, kita menyatukan antara ekuitas Bank BRI dengan ekuitas Bank Mandiri pada satu variabel, yaitu variabel 1. Kemudian pada variabel 2, kita kelompokkan saja bahwa BRI itu sebagai kelompok 1 dan Mandiri itu sebagai kelompok 2. Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu merupakan ekuitas BRI dan kita tulis pada variabel 2 itu menjadi nomor 1. Kemudian dari nomor 11 sampai nomor 20 itu adalah ekuitas Mandiri dan kita tulis pada variabel 2 itu menjadi nomor 2. Selanjutnya pada variabel view. Seperti biasa, bagian name kita ubah. var 1 menjadi total ekuitas, var 2 menjadi bank. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian measure, untuk total ekuitas menjadi scale, sedangkan untuk bank measure-nya menjadi nominal. Lalu pada variabel bank kita klik value. Lalu akan muncul value dan label. Value-nya kita klik nomor 1 dan pada labelnya kita tulis Bank BRI. Lalu kita klik add. Kemudian pada value-nya kita ketik nomor 2 dan pada labelnya kita ketik Bank Mandiri. Lalu kita klik add dan kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadinya 1 sekarang berubah menjadi Bank BRI. Dan yang tadinya nomor 2 sekarang berubah menjadi Bank Mandiri.
Lalu, bagaimana agar kita mengetahui bahwa data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak? Lalu dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita ke analyze. Yang kedua, kita ke descriptive statistik. Yang ketiga, kita ke explore. Nah, pada bagian explore, untuk total ekuitas kita masukkan kepada dependent list. Tetapi untuk bank kita masukkan kepada factor list. Dan jangan lupa plots-nya kita klik normality plots. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul ya tampilan seperti ini. Dapat diketahui bahwa signifikannya itu semuanya di atas 0,05, yang berarti H0-nya diterima dan HA-nya ditolak, yang artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Lalu bagaimana untuk kita mengetahui apakah data tersebut identik atau tidak? Yaitu dengan melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama ke analyze, yang kedua ke compare means, dan yang ketiga ke independent sample t-test. Untuk total ekuitas, kita masukkan kepada tes variabel, dan untuk bank kita masukkan kepada grouping variabel. Jangan lupa kita klik define group. Dalam klik define group, kita klik bank, kemudian pada grup 1 kita ketik 1, dan pada grup 2 kita ketik 2. Lalu kita continue dan kita OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dapat kita ketahui bahwa nominal atau jumlah seek to tailed adalah 0,004, yang berarti bahwa angka tersebut di bawah 0,05, yang berarti bahwa H0-nya itu ditolak tetapi HA-nya diterima, yang artinya data tersebut tidak identik, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat perbedaan secara nyata antara ekuitas Bank BRI dengan ekuitas Bank Mandiri. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.